kepada kawan-kawan media yang mana mau hadir untuk meliput tentang pecarut barutan di Pelabuhan Marunda, tentang adanya statement SOP kelas 4 Marunda, adanya dualisme operasi TKBM yang ada di Pelabuhan Marunda. Perlu kami sampaikan sedikit dari saya mewakili Koperasi Jasa TKBM Bangkit Juang Abadi. Pernyataan dari saya ini ada 5 poin yang akan kita sampaikan. Satu, pertama, SOP kelas 4 Marunda tidak paham hukum. Artinya tidak paham hukum. Adanya surat dualisme yang dia keluarkan yang tidak memungkinkan satu pelabuhan ada 2 koperasi yang sudah diatur di SKB 2 digit 1 deputi, bahwasanya di bab 2 di pasal 4 menerangkan bahwa hanya ada satu koperasi di dalam pelabuhan yang mendapatkan rekomendasi dari KSOP. Yang kedua, KSOP kelas 4 Marunda ini sudah melecehkan hukum. Kenapa saya bilang melecehkan? Karena nggak mengerti hukum di KSOP Marunda, atau mungkin ada kepentingan lain yang disamarkan, yang akhirnya sampai saat ini Koperasi Bangkit Juang Abadi belum bisa bekerja di Pelabuhan Marunda. KL.02 /1 /5 KSOP MRD /2022 ini akan berdampak di bawah, akan ada gesekan dan bahkan konflik buruh di lapangan. Kalau ini tidak terselesaikan, tetap dia sebagai KSOP harus bertanggung jawab bila mana terjadi gesekan di lapangan. Yang keempat, menyikapi persoalan ini kami menyatakan akan melakukan aksi untuk memperjuangkan kebenaran, peraturan, dan regulasi yang berlaku. Dan yang kelima, menanggapi adanya pelaporan KSOP yang lama ke kejaksaan, dan kami akan melakukan upaya hukum untuk hal tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua Sori tadi, bahwa tidak memungkinkan, bahkan dipastikan tidak akan ada dualisme kalau KSOP itu tidak lurus pada aturan. Kalau KSOP-nya punya kepentingan dan tidak lurus pada aturan, akan terjadi dualisme, itu bisa tertentu. Oleh karena itu dualisme kita tantang keras bahwa ini adalah kepentingan yang bermain di belakangnya. Kami sebagai masyarakat Jakarta Utara yang mewakili Aliansi Jakarta Utara sangat menyayangkan seorang pejabat mengeluarkan pernyataan yang ujungnya konflik. Maka itu kami minta agar dievaluasi kinerja dari KSOP Marunda ini, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menyikapi penempatan pejabat-pejabat sekelas KSOP di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Mungkin terakhir dari kami bahwa kami akan tetap mendukung dan kami akan tetap bergerak menegakkan keadilan dan kebenaran di Jakarta Utara demi terciptanya kondusivitas Jakarta Utara. Selanjutnya saya minta dari pengurus serikat pekerja yang ada di Pelabuhan Marunda, dalam hal ini Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia, untuk Bang Syukur Ahmad bisa langsung memberikan masukan. Terima kasih. Kami dari pimpinan pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia yang juga menaungi kawan-kawan TKBM di Pelabuhan Marunda. Nah, dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh KSOP mengganti KSOP lama yang telah melakukan rekomendasi, kami menganggap bahwa KSOP yang baru ini
tidak bisa mengamankan kebijakan yang telah dibuat oleh KSOP yang lama. Semestinya KSOP yang baru sesuai dengan tupoksi yang tertuang di dalam PM 35 maupun PM 71 tentang tupoksi KSOP, mestinya mereka dapat mengamankan apa yang sudah dikeluarkan oleh pejabat lama, bukan justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang dapat menimbulkan gesekan-gesekan di bawah atau konflik horizontal apabila kawan-kawan dari Koperasi Jasa TKBM Bangkit Juang Abadi ini mungkin melakukan katakanlah karena merasa berhak untuk melakukan pengelolaan jasa di sana, langsung masuk ya nagih atau meminta haknya untuk melakukan pengelolaan, sementara ada buruh-buruh lain dari koperasi yang sebelah bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik horizontal. TKBM Bangkit Juang Abadi dan mereka sudah menyatakan akan melakukan aksi kepada Kemenhub, maka kami dari pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia lah yang akan memfasilitasi mereka dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib dan akhirnya Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Adapun aksinya ini masih belum kita pastikan tanggal berapa, tapi yang pasti bahwa dalam waktu dekat, dalam waktu dekat setelah konferensi pers hari ini, paling tidak mungkin Senin sudah kita layangkan. Kami hanya tinggal koordinasi dengan kawan-kawan pengurus Koperasi Jasa Bangkit Juang Abadi kapan kita akan turun, karena kalau untuk unjuk rasa minimal 3 hari sebelum pelaksanaan unjuk rasa surat pemberitahuan ke pihak berwajib sudah harus masuk. Dari induk koperasi TKBM bisa memberikan statementnya juga. Untuk itu saya perkenankan Bang Agus Budianto sebagai sekretaris induk koperasi TKBM Indonesia. Waktu dan tempat silakan Bang. Terima kasih Pak Samsul. Kami paham betul bahwa keinginan untuk memperjuangkan kebenaran ini sesuatu hal yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, carut marut yang disampaikan oleh ketua tadi terbiar selama ini yang terjadi di Marunda. Hari ini di Marunda itu sejak surat dikeluarkannya surat tentang penertiban, di situ tidak pernah berlaku tentang tarif, di situ tidak berlaku hal-hal semuanya, di situ gayanya emang cowboy gitu kan. Kita sangat dukung oleh KSOP sebelumnya ada mengeluarkan surat penertiban dan penertiban dan segala macam. Ini satu upaya untuk menertibkan kelompok itu. Oleh karena itu diberikannya rekomendasi kepada salah satu koperasi, kebetulan hal ini adalah Koperasi Bangkit Juang Abadi. Ini merupakan upaya untuk melakukan penertiban, penataan hal-hal yang selama ini dipandang tidak baik di beberapa tempat baik. Ini yang harus kita tegakkan pertama. Oleh karena itu, untuk menjadi koperasi tenaga kerja bongkar muat di Bangkit itu punya regulasi khusus. Ini bukan koperasi yang general, tapi khusus. Untuk mendapat sebagai pengelola atau pengarah jasa TKBM di pelabuhan, koperasi itu harus memenuhi syarat. Salah satu yang terpenting itu adalah mendapatkan rekomendasi dari KSOP. Rekomendasi itu sudah dimiliki oleh teman-teman koperasi dari Koperasi Jasa TKBM Bangkit Juang Abadi. Satu KSOP, satu rekomendasi, satu TKBM, itu masih berlaku sampai hari ini. Oleh karena itu kita minta kawan-kawan di Marunda juga harus kuat, harus semangat, harus siap memperjuangkan kebenaran ini. Kalau dibiarkan, ini menjadi persoalan. Dan kita khawatir dari mana muncul istilah dualisme yang disampaikan oleh Bapak KSOP itu. Ini menjadi pertanyaan besar kita. Kalau dibilang dari bawah Bapak KSOP tidak memahami hukum, saya pikir mereka paham sekali. Cuman ada hal yang menjadi pertimbangan mereka dan hal itu sebetulnya tidak perlu dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan adalah tegak lurus pada aturan. Oleh karena itu kami dari Koperasi TKBM se-Indonesia mendukung kawan-kawan yang dari Marunda untuk memperjuangkan regulasi tentang bagaimana TKBM itu. Oleh karena itu kehadiran kami di sini jelas untuk memberikan advokasi dan pendampingan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota koperasi yang tergabung dalam induk Koperasi Indonesia. Menolak adanya dukungan PBM yang mana PBM tersebut telah mengirimkan surat kepada KSOP Pelabuhan Marunda bahwa mereka tidak mendukung adanya
koperasi kita. Itu jelas lah, tadi kan saya sampaikan di dalam poin nomor 5 bahwa di sana sudah ada oligarki, ya. Walaupun itu kecil kepentingannya antara pemerintah dengan swasta di sini sudah ada. Jelas di sini sudah ada. Ya. KSOP Marunda saya sebutkan oleh Patrick Pardede tidak becus dalam melakukan tupoksinya di sini. Ya, melibatkan seluruh PBM yang ada yang tertera dalam dukungan-dukungan itu. Ya, kami bertanggung jawab bersih melibatkan nama kan, karena masalah buat kita. Karena dia tidak pidana, tapi di sini dia jelas tidak becus dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Kami menuntut hak koperasi yang legal yang ada di Marunda, yaitu Koperasi Jasa TKBM Bangkit Juang Abadi. Menuntut hak kami untuk bekerja, yang sampai hari ini tidak bisa kami bekerja, malah ada upaya bagaimana ceritanya untuk ada gesekan. Akhirnya keluarlah surat ke kementerian yang dikeluarkan oleh KSOP Marunda tentang dualisme. Yang jelas-jelas kami tidak mengakui adanya dualisme karena satu pelabuhan hanya ada satu koperasi yang mendapatkan rekomendasi dari KSOP, itu tertuang di SKB 2 Dirjen 1 Deputi di bab 2 pasal 4. Kronologis timbulnya dualisme itu bukan dari kami, Bang. Justru timbulnya itu dari KSOP yang menjabat. Dapat surat pemberitahuan. Ya, kami mendapatkan surat pemberitahuan tembusan. Surat itu ditujukan ke kementerian. Tapi surat itu keluar dari KSOP, tapi bunyinya adalah dualisme. Dan kami tidak pernah mengakui itu. Kapan timbulnya itu, Bang? Timbulnya itu ketika ada surat kami menanyakan kapan kami bekerja. Surat itu kita tujukan juga ke KSOP. Jawabannya adalah dualisme, tapi jawabannya bukan ke kita. Jawabannya adalah permohonan audiens, ya. Permohonan audiens di kementerian tentang perihalnya adalah dualisme. Kami tidak sepakat. Timbul lagi surat pemanggilan audiens sama KSOP di kantor Marunda membahas dualisme juga, dan kami tidak hadir. Kita balas lagi dengan surat. Jadi istilah dualisme dalam koperasi TKB Bangkit Juang Abadi tidak ada. Tidak ada. Saya tidak mutlak tidak ada, katakan tidak ada. Karena rekomendasi yang diberikan oleh KSOP sebelumnya jelas hanya satu. Sesuai dengan SKB 2 Dirjen 1 Deputi mengatakan bahwa satu pelabuhan satu koperasi. Jadi tidak ada yang dikatakan satu pelabuhan dua koperasi. Jadi istilah dualisme tidak ada. Jadi kalau kita mau bicara dualisme, silakan sandingkan rekomendasi yang ada di koperasi sebelah dengan yang kita punya. Kalau memang mereka punya, ayo kita adu sama-sama legalitas kita, ya. Jadi tidak ada yang namanya dualisme di sini. Jadi tolong Pak KSOP Patrick Pardede jangan bicara dualisme. Anda harus berani tegak pada peraturan yang ada. Kalau memang hanya ada satu, katakan satu. Jangan Anda katakan kepada Dirjen sudah menyelesaikan masalah itu. Mampu tidak Anda menyelesaikan masalah ini secara Anda menjadi KSOP, ya. Kalau nggak usah, kalau nggak bisa mundur dari jadi KSOP, begitu. Ya. Pertanyaannya adalah apakah mereka punya rekomendasi atau tidak? Kalau mereka tidak punya rekomendasi, tolong jangan beroperasional di Pelabuhan Marunda. Nah, itu jawabannya. Rencana kedepannya gimana itu? Tadi sesuai dengan pernyataan kami, sesuai press release, kami akan melakukan pelaporan atas terjadinya dugaan permufakatan jahat di Pelabuhan Marunda, ya, yang diduga oleh oknum-oknum terkait daripada pemerintah dengan pihak swasta di sini. Karena apa? Ini sudah persekongkolan jahat. Regulasinya jelas di sini, legal standingnya jelas. Ya, kenapa harus sekarang pakai buat PBM membuat suatu kolektif dukungan kepada ini bahwa kita melakukan gratifikasi terhadap KSOP, ya, di kejaksaan. Ini dibalik-balik jadinya. Kita pemerintah harusnya tegak lurus terhadap aturan. Kenapa sekarang ada oknum tapi didiamkan jadi? Itu jawabannya. Oke. Ya, tunjuk ini. Ya. Ini yang dualisme, pernyataan dualisme. Ini yang pernyataan penyelesaian dualisme yang dikeluarkan oleh Pak Patrick Pardede yang kita tolak. Dan ini Rekomendasi kita. rekomendasi yang didapati oleh Koperasi Bangkit Juang Abadi dari KSOP terdahulu yang dipermasalahkan, yang dilaporkan, entah siapa yang melaporkan, akhirnya KSOP-nya dipanggil kejaksaan
gratifikasi dugaan gratifikasi atas penerbitan penerbitan surat ini, surat yang kami terima. Bagaimana ini gratifikasi sementara kami buruh? Dan ini surat beberapa PBM menandatangani tidak mau memakai koperasi kami, koperasi yang legal. ada apa? Ini yang bahan kami ada apa di Pelabuhan Marunda? Dia tidak mau memakai yang legal, malah justru mempertahankan yang lama. Dalam waktu dekat kita akan aksi ke Kementerian Perhubungan dengan 1.000 anggota BJA, Bangkit Juang Abadi. Setelah itu mungkin kita akan aksi juga ke Barreskrim untuk menuntut tolong di Marunda diturunkan saber punglinya. Ada apa di Marunda?